Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di masyarakat tentang berita pembunuhan. Kemudian muncul ada seorang wanita yang kesurupan dari arwah yang dibunuh. Lagi tren ya, siapa namanya itu, arwahnya Mbak Vina atau siapa gitu ya, saya baca di media itu, Mbak Linda ya, yang kesurupan ya. Saya tidak akan membahas kasusnya, itu bukan urusan saya, itu urusan kepolisian, pengacara dan yang semacamnya. Tapi saya hanya ingin meluruskan akidah saja yang bisa saja sebagian orang-orang awam itu tersesatkan dengan isu-isu seperti ini dan bisa merusak akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di masyarakat tentang berita pembunuhan. Kemudian muncul ada seorang wanita yang kesurupan dari arwah yang dibunuh. Lagi tren ya, siapa namanya itu, arwahnya Mbak Vina atau siapa gitu ya, saya baca di media itu, Mbak Linda ya, yang kesurupan ya. Saya tidak akan membahas kasusnya, itu bukan urusan saya, itu urusan kepolisian, pengacara dan yang semacamnya. Tapi saya hanya ingin meluruskan akidah saja yang bisa saja sebagian orang-orang awam itu tersesatkan dengan isu-isu seperti ini dan bisa merusak akidah tentang mungkinkah orang yang sudah mati ruhnya bisa ke dunia kemudian masuk ke jasad orang lain akhirnya menjadi kesurupan. Ini poinnya di sini sebenarnya. Mungkin enggak orang kesurupan itu dari arwah yang sudah mati? Kenapa saya ingin angkat masalah ini? Karena tadi ini sudah menyentuh perkara akidah. Karena tidak semua masyarakat kita paham tentang akidah yang sebenarnya. Dikhawatirkan bagi mereka ada yang percaya bahwa ada orang kesurupan dari ruh yang sudah mati. Dan kalau ini sampai diyakini tentu akan berdampak sangat negatif. Kenapa? Karena akan mendustakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sudah kita yakini. Baik, kita akan mengurai pembahasan ini, beberapa pembahasan. Yang pertama, bicara soal ruh. Apa itu ruh?
Kemudian yang kedua, mungkinkah ruh dari orang yang sudah mati ini, yang sudah meninggal dunia, bisa kembali ke dunia? Dan yang ketiga, mungkinkah kemudian kalau dia bisa ke dunia, dia bisa merasuki orang-orang yang masih hidup sehingga menjadi kesurupan? Dan kalau tidak bisa, lalu makhluk apa yang masuk kepada badan manusia sehingga dia menjadi kesurupan itu? Inilah yang kita akan bahas seputar masalah yang kita akan bentangkan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa itu ruh. Jawablah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang urusan ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Dari sini kita tahu bahwa ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ruh itu perkara gaib, tidak ada yang tahu. Ruh kita sendiri kita tidak tahu seperti apa bentuknya, apalagi ruh orang lain. Ruh yang melengket pada diri kita ini kita tidak tahu, karena ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan diciptakan ruh ini? Maksudnya ruh-ruh kita semua ini dijelaskan oleh para ulama ketika Adam alaihi salatu wasalam diturunkan dari sorga ke dunia, kemudian dipertemukan dengan Hawa istrinya di sebuah tempat namanya Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak Adam itu, maka keluarlah ruh dari pundak Adam itu seluruh anak-anak yang kelak akan menjadi anak turunannya. Keluar dari pundak Adam itu ruh-ruh yang begitu banyak jumlahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan ruh-ruh itu di alam arwah. Lah setelah kemudian ruh-ruh itu diletakkan di alam arwah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi para ruh itu, kemudian mengadakan perjanjian dengan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara perjanjian itu Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh di alam arwah mengatakan, ya, engkau Rabb kami. Jadi kita ini sudah mengadakan perjanjian tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa setiap bayi yang lahir ketika mereka berada di dalam janin ibunya di usia 4 bulan, maka malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ruhnya. Karena usia 40 hari masih segumpal sperma, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging, baru terbentuklah manusia dalam janin itu. Maka 40 tambah 40 tambah 40 jadi 4 bulan. Maka di usia 4 bulan itu malaikat pembawa ruh datang memasukkan ruh ke dalam janin. Makanya nanti ada hukum-hukumnya tuh. Wanita yang keguguran di bawah 4 bulan,
dengan wanita yang keguguran setelah 4 bulan itu ada hukum fikih tersendiri. Makanya dibahas para ulama ini. Karena kalau kegugurannya setelah 4 bulan artinya sudah jadi manusia, sudah hidup tuh. Tapi kalau kegugurannya sebelum itu, maka belum dianggap manusia, masih janin, karena belum ada ruhnya. Oke lah, itu fikihnya, kita tidak akan membahas. Tapi setelah ruh itu dimasukkan oleh malaikat yang ditugaskan mengantar ruh oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah kemudian memerintahkan malaikat itu setelah memasukkan ruh mencatat segala apa yang akan terjadi dari kehidupannya, dari rizkinya berapa, ajalnya berapa, bahagianya, celakanya, semua dicatat di situ. Sampai 9 bulan. Kita bercerita yang umumnya kan 9 bulan. Ada yang di bawah itu jadi prematur, ada yang di atas itu kelambatan. Seperti kasusnya Imam Abu Hanifah, itu di perut ibunya 2 tahun, sudah keluar giginya. Abu Hanifah, itu Abu Hanifah 2 tahun, bayangkan, kasihan ibunya 2 tahun bawa dia. Setelah keluar muncul giginya. Tapi itu kan jarang, 1-2 saja kan begitu ya. Tapi kan umumnya 9 bulan baru brojol. Lah ruh itu akan terus ada di jasad, karena yang membuat hidup jasad itu adalah ruh. Kalau jasad tidak ada ruh, tidak akan hidup. Lihat orang mati itu, kenapa tidak bergerak lagi? Karena ruhnya sudah enggak ada. Jadi yang membuat kita hidup, bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa bergerak, itu karena ruh yang ada di badan kita. Sejak 4 bulan kita dalam janin ditiupkan malaikat ke dalam jasad kita. Lah ruh ini juga ditentukan keberadaannya dalam tubuh kita ini dengan adanya ajal. Jadi tidak selamanya. Ada waktunya ruh itu akan bersarang di tubuh kita. Kalau sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ajalnya, berarti berkaitan dengan ruhnya lepas dari badannya. Makanya ada di usia 30 tahun ruhnya sudah keluar, 40 tahun ruhnya sudah keluar, 50 tahun ruhnya sudah keluar, bahkan baru brojol saja ruhnya sudah keluar. Jadi ruh itu ditentukan dengan takdir bersarangnya dia di badan kita, karena kematian itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika manusia menjelang ajalnya, maka ruh itu tidak keluar dengan sendirinya, tapi ada yang mencabutnya. Sebagaimana ketika masuk ada yang memasukkannya, maka ketika keluar juga ada yang mencabutnya, yang disebut dengan malakul maut namanya, malaikat kematian. Dalam bahasa Israiliyat disebut Israil, tapi Quran dan Sunnah tidak mengenal nama itu. Quran dan Sunnah hanya mengenal dengan sebutan malakul maut, malaikat penjemput kematian. Lah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan si fulan harus mati, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, apabila datang ajalnya tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju, pas waktunya. Disitulah malakul maut ditemani dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian dari kalangan malaikat, datang kepada orang yang sudah ditakdirkan kematiannya itu. Jadi malaikat maut itu tidak bekerja sendirian, ada awan, ada pembantu-pembantunya yang mendorong ruh dari ujung jemari kaki dan tangan, itu pembantu-pembantunya. Baru setelah ruh di tenggorokan, itulah tugasnya malaikat maut nyabut itu. Makanya kalau nyawa sudah di tenggorokan gak mungkin selamat. Kalau nyawa sudah di tenggorokan tidak mungkin selamat, karena sudah jelas malaikat maut mencabut nyawanya. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq, kata Allah.
Ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan, maka siapa yang bisa meruqyah dia, mengobati dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Mustahil, tidak mungkin. Maka dari sini kata Nabi SAW, kalau ruh sudah di tenggorokan, tertutup pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubatnya seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, tidak bisa lepas, pasti mati, karena dia sudah melihat malakul maut itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika ruh itu sudah mulai dicabut pelan-pelan oleh malakul maut dan rusulul maut, kalau ruh itu memang ruh yang baik, ruhnya orang-orang yang beriman, maka cara mencabutnya pun dengan cara halus. Nabi SAW mengumpamakan seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Jadi kalau kita punya teko tuh, di dalam teko itu tinggal satu tetes air, kemudian kita tuangkan, maka air itu akan berjalan pelan, tidak akan deras. Pelan, 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 kemudian baru netes di mulut teko tuh. Seperti itulah Rasul mengumpamakan ruh seorang muslim keluar. Tapi Rasul juga mengumpamakan bagaimana ruhnya orang kafir ketika keluar itu seperti seseorang menyediakan safud. Safud itu seperti cerulut bengkok, kemudian dipendamkan di bulu-bulu kambing wol yang sangat lebat, kemudian disiram bulunya sehingga bulu dan pisau itu lengket, kemudian ditarik dengan paksa. Apa ndak? Brudul tuh bulu-bulu tuh. Seperti itulah kematian orang kafir. Sakit yang luar biasa, merontokkan seluruh tulang dan persendiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah ruh itu keluar, baik dia ruh orang baik atau ruh orang jahat, tetap akan keluar. Dan keluarnya ruh itu dari mulutnya. Dan biasanya kalau ruh keluar dari mulut, pandangan mengikutinya. Dan kalau pandangan mengikutinya, kebiasaan orang mati itu, kalau ruhnya sudah tidak ada dalam badannya, biasanya dia melotot. Makanya disunnahkan kita menutup matanya supaya tidak menakutkan orang. Kata Rasul, idza qubidatir ruhu tabi'ahul basar. Kalau ruh itu dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Lah ketika ruh aja semata-mata dicabut malakul maut, tugas malakul maut itu hanya mencabut saja. Habis itu kemudian diambil oleh rusulul maut. Sebagaimana Allah mengatakan tawaffathum rusuluna. Jadi ada rasul-rasul kematian dari kalangan malaikat. Itulah yang menyediakan kain kafan dari sorga kalau dia orang baik, menyediakan kain kafan dari neraka kalau dia orang jahat. Lah kalau dia seorang mukmin, sudah disediakan tuh kain kafan dari sorga dan juga minyak wangi dari sorga, kemudian dibalut, kemudian diangkat ke langit. Sampai di langit pertama, maka diketuklah pintu langit pertama. Kata malaikat penjaga pintu langit, ini siapa? Ini malaikat Fulan ibn Fulan, membawa ruh Fulan ibn Fulan. Maka dibukalah kemudian pintu itu, dan setiap ruh itu naik ke langit, dia mengeluarkan bau yang sangat harum, sehingga seluruh malaikat di langit memuji ruh ini. Ruh siapa ini? Sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melewati langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat yang membawa ruh itu, kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya, maksudnya ke dalam jasad yang ada di kuburan itu. Tetapi catatannya, angkat di tempat yang paling tinggi. Ini kalau ruhnya orang baik. Tapi kalau ruhnya orang jahat, ya memang diangkat ke langit, tapi satu pintu langit pun tidak ada yang dibuka untuk dia.
Dan Allah berfirman dari atas dan mengatakan, lemparkan ruhnya ke dalam jasadnya dan pendamkan catatannya fi sijjin, di dasar bumi yang paling dalam. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Selamanya pintu-pintu langit itu tidak akan dibukakan kepada mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian ruh ini dihantar kembali oleh para malaikat ke dalam jasadnya, ke dalam kuburannya, maka sontak saja mereka didatangi oleh dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Kalau dia ruh orang baik, maka banyak yang akan membela dalam kuburannya. Datang solat akan membelanya, datang Al-Quran akan membelanya, datang sedekah akan membelanya, datang amalan kaki-kaki yang melangkahkan ke masjid akan membelanya. Kemudian amalan-amalan berbuat baik kepada orang akan membelanya. Nanti di kuburan banyak pengacara, lawyer tuh, dari amalan-amalan kita tuh, dibela tuh, sehingga malaikat tidak bisa. Mau datang dari kepala, ditahan sama amal soleh, tidak ada tempat untukmu, pergi kamu. Mau masuk dari sebelah kanan, ada amal soleh lagi sebelah kanan, oh tidak ada tempat bagimu, pergi kamu. Mau datang sebelah kiri, dihalau lagi, datang dari kaki, dihalau lagi, sehingga tidak bisa didekati malaikat. Akhirnya kemudian dia hanya terbangun karena ada bisikan, bangunlah engkau, bangun dia. Kemudian setelah terbangun, terhayalkan bahwa matahari akan terbenam. Kemudian ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, maksudnya Nabi SAW, dia mengatakan, nanti saja, saya mau sholat dulu, katanya. Masih ingat sholat pula dia. Kemudian malaikat, iya nanti engkau akan sholat, tapi jawab dulu. Maka dia mengatakan, ya orang itu namanya Muhammad, aku beriman dengan dia, aku mengamalkan sunnahnya, dan begitu seterusnya, hadisnya panjang. Ketika ditanya soal siapa Rabbnya, dia menjawab siapa nabinya, dia menjawab apa agamanya, dia menjawab siapa panutannya Al-Quran, dia menjawab, sehingga Allah katakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan pintu sorga, arahkan ke kuburannya, hantarkan pakaian, minuman, macam-macam, jadikan dia senang dalam kuburannya. Kemudian dikatakan kepada orang ini, nim naumatal arush, tidurlah seperti tidurnya pengantin kau di sini. Dari sini kita tahu, mana mungkin ruhnya orang yang beriman dia mau balik ke dunia. Dia sudah mendapatkan nikmat kubur, sudah dihantarkan pakaian dari sorga, minuman dari sorga, hawa dari sorga, dan ditidurkan layaknya pengantin baru. Mustahil dia naik lagi ke bumi itu, nggak mungkin. Ini kalau ruhnya orang yang beriman. Bagaimana kalau ruhnya orang kafir? Ruhnya orang kafir lebih dahsyat lagi. Ketika dia dibawa malaikat ke atas langit, kemudian pintu-pintu langit tertutup, Allah katakan lemparkan, bukan dihantar, dilempar. Dilempar, bayangkan ruh itu, sampai kemudian menyatu dengan jasadnya itu, seolah-olah rasanya kita jatuh dari ketinggian itu. Gimana rasanya? Jangan tinggi-tinggi lah jatuhnya, 4 meter aja antum jatuhin diri, rasakan tuh rasanya tuh, apalagi dari langit. Makanya ketika ruh itu menyatu dengan jasadnya itu, seolah sakit semua tuh badannya. Tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi datang Munkar Nakir lagi dengan membentak dia, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Makin stres. Ketika dia tidak sanggup menjawab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dari langit, ang kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Kalau begitu, bentangkan neraka, arahkan ke kuburannya. Bentangkan neraka, arahkan ke kuburannya. Akhirnya dia pun mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan azab kubur. Orang sedang diazab,
Mana mungkin dia jalan-jalan ke atas? Orang ini sedang sibuk diazab dari dosa-dosanya. Tidak mungkin juga malaikat mengizinkan, maaflah saya mau ke atas dulu sebentar, mau ganggu orang. Mana ada? Dia sudah sibuk dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, innal qabra awal manzili min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau dia tidak berhasil, maka setelahnya lebih sulit. Enggak mungkin dia naik lagi ke bumi, mustahil. Kenapa demikian? Karena yang namanya alam kubur dengan alam dunia ini, itu ada dinding pemisah yang disebut dengan barzah namanya. Maka disilakan alam barzah. Barzah itu dinding yang memisahkan alam dunia dengan alam kubur, itu disebut barzah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada dinding pemisah sampai hari dibangkitkan. Enggak bisa mereka balik ke bumi itu. Makanya cita-cita orang yang sudah mati itu digambarkan dalam Al-Quran kan. Apa cita-citanya orang yang sudah meninggal? Allah mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau hidupkan kami sesaat ke bumi, katanya, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Mungkin? Mustahil. Orang kalau sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Sebagai bukti sejarah adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, itu punya ayahanda namanya Abdullah ibnu Haram radhiyallahu an. Abdullah ibn Haram ini ayahanda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika perang Uhud, besoknya mau terjadi perang Uhud, dia datang menghadap Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, Rasul, libatkan aku dalam jihad. Sementara Abdullah ibn Haram ini sudah tua, sudah rentah, sudah tidak layak berjihad, dan ada uzur untuk tidak berjihad orang-orang tua. Karena tidak mungkin juga berantem dia. Orang seperti dia yang sudah tua itu dapat uzur, tidak perlu berjihad, karena tidak mungkin juga mengangkat senjata. Tetapi karena keinginan yang kuat, Abdullah ibn Haram mendesak Rasul untuk melibatkan dia dalam perang, diizinkan juga sama Nabi. Datang Jabir ini, anaknya, protes dan mengatakan, ya Rasul, kenapa kau izinkan bapakku, katanya. Dia tidak layak untuk berjihad. Kalau engkau mau, batalkan bapakku, aku yang akan menggantikannya, kata Jabir. Ketika mendengar Jabir mengatakan seperti itu, yang marah bapaknya dan mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iyak. Hei Jabir, kalau bukan urusan sorga, aku siap digantikan, katanya. Ini urusan sorga, nggak boleh, pulang kamu, katanya. Akhirnya kemudian Jabir hanya bisa menangis. Kenapa? Karena kan Jabir ini satu-satunya anak laki-laki, adiknya perempuan semua banyak, masih kecil-kecil. Dan dia tahu bapaknya tidak akan selamat dalam jihad. Tapi karena melihat kekukuhan dan kegigihan Abdullah ibn Haram, bisa apalah seorang anak, akhirnya hanya melepaskan ayahnya untuk berjihad. Betul, di awal peperangan dia pula yang pertama mati syahid, Abdullah ibn Haram itu. Dalam peperangan dia yang pertama mati syahid. Yang ingin saya ceritakan, dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisah Abdullah ibn Haram ini. Jadi Abdullah ibn Haram ini setelah meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengajak dialog dengan ruhnya. Setelah ruhnya dicabut, Allah berdialog dengan ruhnya Abdullah ibn Haram ini. Apa dialognya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya abdi tamanna, wahai hambaku, bercita-citalah. Kira-kira kau mau apa? Kata Abdullah ibn Haram, dia mengatakan, ya Rabb,
Aku tidak memiliki cita-cita apapun kecuali engkau hidupkan aku kembali ke dunia, biar aku bisa berjihad kedua kalinya dan aku bisa mati syahid kedua kalinya. Itu hanya cita-citaku, hanya itu saja. Tapi Allah mengatakan mustahil. Orang sudah mati tidak mungkin hidup. Ini Allah yang mengatakan seperti itu kepada Abdullah ibn Haram. Kemudian Abdullah ibn Haram mengatakan, kalau begitu ya Rabb, kalau tidak mungkin aku dikembalikan kembali ke dunia, kalau begitu habarkan posisiku di hadapanmu kepada orang-orang yang ada di dunia itu. Maka dari situ turun ayat, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang-orang yang mati syahid itu mereka mati, tidak, mereka hidup. Mereka sedang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat ini saja menunjukkan bahwa orang mati itu tidak mungkin balik ke bumi. Orang mati ya sudah mati, enggak ada urusan lagi dengan kehidupan dunia. Kehidupannya berbeda, yang disebut dengan alam barzah. Di situ ada himpitan kubur, di situ ada fitnah kubur, di situ ada nikmat kubur, di situ ada azab kubur, dan banyak peristiwa dalam kuburan itu. Yang mustahil ruh-ruh yang sudah masuk ke dalam kubur itu naik lagi ke bumi. Makanya kenapa kemudian di dalam Al-Quranul Karim sampai Allah mengatakan dalam surah Fatir 22 itu, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Dalam ayat yang lain surah An-Naml 80, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang mati itu bisa mendengar. Artinya kehidupan mereka sudah beda dengan kehidupan kita, dan semua orang pasti akan mengalami kehidupan itu. Dari sini jelas bahwa orang mati tidak mungkin hidup lagi, atau tidak mungkin ruhnya gentayangan lagi ke bumi. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan tentang kesurupan. Mungkinkah seseorang itu bisa kesurupan dan yang masuk ke dalam badannya itu ruh yang sudah mati? Dari uraian-uraian yang pertama tadi sudah terbantahkan mustahil. Jangan lagi masuk ke badan orang, ke bumi balik lagi tidak bisa, karena alamnya sudah berbeda. Apalagi kalau seandainya selama hidup di dunia itu mereka orang jahat, tidak pernah sholat, suka mabok, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika masuk kuburan sudah sibuk dengan azab kubur kan. Dia aja sibuk dengan azab kubur, kok bisa pula dia naik ke bumi pula, nyari-nyari mangsa masuk pula di tubuh dia. Mana ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya bicara soal kesurupan ini, ikhwan, ada dua kelompok di masyarakat kan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak mempercayai enggak ada kesurupan itu. Boleh jadi mungkin mereka mengatakan ya itu semacam halusinasi atau apa gitu ya. Pokoknya tidak adalah kesurupan, jin masuk atau apa yang masuk ke badan itu. Dan kelompok yang kedua percaya, dan itu umumnya orang percaya adanya kesurupan kan. Masalahnya dari orang-orang yang percaya kepada kesurupan itu juga terbelah dua. Ada yang percaya bahwa orang kesurupan itu akibat ruh yang sudah mati. Tapi ada juga kelompok yang lain, oh bukan, tidak mungkin orang itu kesurupan dari ruh yang sudah mati. Kalaupun dia kesurupan, ya paling setan atau jin yang masuk di dalamnya. Lah ini yang benar yang mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama kita katakan bahwa fenomena kesurupan ini sesuatu yang hakiki dalam akidah Islam ini. Dalam akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kesurupan itu sesuatu yang mungkin, bukan mustahil. Orang kerasukan setan itu mungkin, dan itu dijelaskan dalam Al-Baqarah 275.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para pemakan riba, apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Di sini ada kalimat seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Artinya mungkin orang itu kerasukan. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dan juga Imam Al-Qurtubi, bahwa mungkin seseorang itu kerasukan setan alias kesurupan. Ini dalil pertama, Al-Baqarah 275. Dalil yang kedua disebutkan dalam hadis Abu Al-Aswad As-Sulami, bahwa di antara doa Nabi SAW apa? Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal hariki wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda keras. Aku berlindung kepadamu dari mati terjatuh dari ketinggian. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam. Aku berlindung kepadamu dari mati karena kebakaran. Aku berlindung kepadamu dari keadaan setan yang merasuk kepada badanku saat kematian. Ini kalimat aku berlindung dari setan yang merasuk kepada badanku saat kematian menunjukkan apa? Bahwa setan itu mungkin masuk ke badan manusia kemudian terjadi kesurupan. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah seorang wanita di zaman Nabi SAW yang suka kerasukan, kesurupan. Kalau datang kesurupannya itu dia suka guling-guling, auratnya terbuka. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sering kerasukan, berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan. Maka Nabi SAW berikan pilihan, baik, ada dua pilihan kepadamu. Pertama, kudoakan kepada Allah agar engkau sembuh. Yang kedua, kalau engkau sabar engkau dapat surga. Wala in sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar kau dapat surga. Milih mana? Dia mengatakan, ya udahlah, enggak apa-apalah, aku sabar saja, aku milih surga katanya. Tapi tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah kalau datang tuh kesurupanku, tolonglah aku, jangan sampai aku menyingkap auratku, itu saja. Artinya bahwa kesurupan ini sesuatu yang hakiki adanya. Tapi pertanyaannya, siapa, makhluk apa yang masuk ke dalam badan manusia sehingga terjadi kesurupan? Apakah ruhnya orang yang sudah meninggal mampu masuk ke badan orang sehingga kemudian ada dua ruh di situ kan, ruh dia dan ruhnya orang yang mati? Berarti dua ruh bersarang dalam satu badan? Mungkin mustahil. Mana ada? Ruh itu kalau sudah mati tidak mungkin balik lagi ke bumi. Kalaupun dia kembali ke jasadnya, bukan jasad orang lain tapi jasad dia sendiri dalam kuburannya. Dan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dari sini kalau ada yang meyakini bahwa seseorang kesurupan oleh arwah orang yang sudah meninggal, dustakan kesurupannya. Dia tidak sedang kesurupan, dia sedang berdusta. Karena tidak mungkin orang kesurupan dari ruh yang sudah mati. Ruh yang sudah mati sudah sibuk dengan kondisi dia dalam kubur dan sudah terhalang dengan barzah, pemisah antara kita dengan mereka. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang tiba-tiba kesurupan kemudian mengaku bahwa kesurupannya gara-gara ada arwah orang lain, entah orang yang kecelakaan atau arwah siapapun yang sudah meninggal merasuk ke dalam badannya, katakan kepada orang yang kesurupan ini, kadzabtum, dusta kalian. Tidak mungkin, mustahil orang kesurupan dari ruh manusia itu. Sekali lagi, dalil-dalilnya jelas tadi. Orang yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Jangankan orang jahat, orang baik saja ingin hidup kembali tidak bisa, apalagi orang jahat sibuk dengan azab kubur. Lalu pertanyaan kedua, makhluk apa yang masuk sehingga dia kesurupan? Ya kita katakan yang masuk bukan arwahnya orang mati, atau umpamanya Mbak Linda
kemasukan arwahnya Mbak Vina? Mustahil. Arwahnya Mbak Vina itu sudah di alam barzah, tidak ada urusan tuh. Lalu siapa yang kesurupan itu? Ya boleh satu, kemungkinan dia acting, kita tidak tahu. Bisa saja dia acting kayak para pemburu hantu tuh, nangkap hantu dimasukkan ke botol. Antum pun bisa acting, pemainnya di botol nih, antum pura-pura narik masuk. Siapa yang tahu? Kita tidak bisa melihat jin yang bisa melihat kita. Acting bisa saja. Okelah kalau dia tidak acting, memang betul-betul kesurupan. Lalu makhluk apa yang masuk ke tubuh orang ini? Tidak lain dan bukan, yang masuk itu adalah syaitan. Syaitan, atau dengan kata lain jin, ya, yang masuk ke tubuh orang yang kesurupan itu adalah jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna syaitan yajri minal insani maj'arad dami. Sesungguhnya setan itu akan berjalan di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jadi setan mungkin masuk lewat jaringan-jaringan darah kita itu ke dalam tubuh kita. Dan Imam Ibnu Al-Battah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ibana, apa kata beliau? Beliau membuat bab namanya Babul Iman bi anna syaitana makhlukun musallatun ala bani adam yajri minhum majrad dami illa man asamahu Allahu minhu wa man ankara dzalik fahuwa minal firaqil halikati. Kata Imam Ibnu Battah, dia mengatakan, beriman bahwa sesungguhnya setan itu diciptakan untuk mempengaruhi anak Adam. Ia berjalan dalam tubuh mereka sepanjang aliran darah. Ini sebuah kebenaran, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari gangguannya. Maka barang siapa yang mengingkari hal itu, maka ia termasuk kelompok-kelompok yang dibinasakan. Artinya kalau ada orang mengingkari tidak ada kesurupan, ini orang sesat. Kesurupan ada, tapi bukan arwah orang yang sudah mati masuk, atau arwah yang sudah mati gentayangan kemudian duduk di di jembatan, akhirnya disebut hantu jembatan gitu. Nggak mungkin. Kalau jin ya bisa saja jin. Oke Ustaz, bagaimana kalau seandainya mungkin tidak ruhnya orang mati yang masuk itu? Boleh jadi mungkin qarin. Boleh jadi mungkin qarin. Apa itu qarin? Qarin itu adalah jin yang melekat kepada setiap manusia. Saya, antum, siapapun punya jin. Dalam badan kita ini punya jin, namanya jin qarin. Jin qarin itulah yang suka membisikkan di hati kita ini untuk berbuat jahat. Jadi kalau umpamanya antum terbentik untuk melangkahkan kaki ini ke tempat maksiat, mata untuk memandang ke tempat-tempat yang tidak halal untuk dilihat, telinga kemudian dibisikkan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan, itu bisikan-bisikan itu dari jin qarin tuh. Tapi kalau bisikan-bisikannya itu disuruh ngaji, datang ke Al-Fajri, disuruh datang ke tempat ibadah, disuruh ngaji, baca Quran, zikir, sedekah dan begitu seterusnya, itu qarinnya dari malaikat tuh. Jadi dua qarin ini, satu dari kalangan jin, satu dari kalangan malaikat, itulah beradu tuh. Yang satu ngajak kebaikan, yang satu ngajak kejahatan. Itu qarin namanya. Tapi para ulama ketika membahas masalah qarin ini, apakah kemudian kalau kita meninggal, qarin kita juga meninggal? Ulama mengatakan tidak. Mereka tidak meninggal, tapi mereka kembali kepada kelompok mereka, jin-jin itu. Itu tugas mereka, hanya itu saja. Tugas mereka hanya menyertai kita, menyesatkan kita. Kalau sudah selesai tugasnya berdasarkan hadis, ya sudah. Tapi apakah dia kemudian dengan matinya kita matinya qarin juga? Wallahu alam. Memang tidak ada nasnya. Tapi ulama mengatakan kalaupun dia hidup, dia akan kembali kepada koloninya. Tapi apakah kemudian qarin kita ini yang kemudian masuk ke ruhnya orang lain? Wallahu alam. Kan ini perkara gaib kan. Bisa iya, bisa tidak. Namanya jin jahat itu bisa masuk.
Tapi kenapa? Apa tujuan jin itu kemudian masuk ke tubuh orang kemudian jadi kesurupan? Karena mereka ingin berbuat kezaliman. Makanya kemudian ada orang kesurupan, akhirnya kemudian ngomongnya nggak jelas. Mungkin isinya ngadu domba, isinya memberitakan berita hoax, isinya kemudian dia menceritakan tentang kebohongan, kepalsuan, bisa saja terjadi. Karena intinya jin-jin jahat ini mereka ingin membuat kerusakan masalahnya, memberikan info-info yang tidak jelas kan itu. Karena kalau jin muslim yang taat kepada Allah, nggak mungkin dia masuk ke badan manusia. Kalau jin muslim yang taat ya, kalau jin muslim yang tidak taat ya boleh saja dia masuk kemudian jadi kesurupan. Tapi kan kalau jin-jin yang baik nggak mungkin dia dekat-dekat dengan manusia. Dia punya aturan hidup mereka, nggak mungkin mengganggu kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian kita boleh percaya ucapan orang kesurupan? Kita katakan enggak usah dipercaya. Kenapa? Karena umumnya kalau memang betul-betul itu bukan rekayasa, bukan settingan, betul-betul jin yang masuk ke dalam badan dia kemudian merasuk, entah karena memang jin itu cinta dengan kita akhirnya masuk, atau dendam dengan kita akhirnya masuk, atau karena kiriman dari tukang-tukang sihir akhirnya masuk. Kan macam-macam jin masuk ke badan kita ini. Bisa lewat kesurupan, lah kesurupan ini boleh jadi karena kita dicintai jin. Seperti saya membaca kitab Alamul Jin karya Syekh Muhammad Imam hafizahullah taala. Salah satunya adalah ketika kita masuk kamar mandi dan jarang membaca doa, kemudian aurat kita terbuka, maka jin-jin yang dalam kamar mandi melihat aurat kita, akhirnya lama-lama jatuh cinta. Akhirnya dia tidak mau melepaskan kita. Atau balas dendam, karena kita mungkin membunuh kawannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau ada ular di rumah jangan langsung dibunuh, tapi bacalah ta'awudz usir. Karena bisa saja itu jelmaan dari jin muslim ya. Tapi kalau sudah kemudian baca diusir tidak mau juga, kalaupun harus dibunuh karena membahayakan, maka bacalah ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Kalau dibunuh bisa saja temannya balas dendam kan? Manusia saja balas dendam kalau kawannya disakiti, maka mereka juga sama. Boleh jadi mungkin karena balas dendam, ya, atau karena kiriman, atau karena iseng aja ingin ganggu kita sehingga dia masuk akhirnya kesurupan. Tapi umumnya jin itu pendusta. Dari mana kita tahu pendusta? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang naik ke langit. Kenapa? Karena wahyu turun, langit terjaga. Setiap jin naik ke langit dilempar meteor mati. Tapi setelah wahyu tidak turun lagi, Rasul sudah meninggal, mulailah mereka naik ke langit lagi untuk mencuri dengar apa yang dikatakan malaikat di langit. Nanti kalau dapat informasi satu saja, kemudian akan dilaporkan kepada jin yang ada di bawahnya. Jin yang ada di bawahnya dilaporkan jin yang ada di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi. Itu satu kebenaran dicampur adukan 99 kedustaan. Itulah yang dijual kepada para dukun, paranormal dan begitu seterusnya. Makanya terkadang paranormal meramal itu ada benarnya satu, tapi 99 ramalannya dusta, gitu maksudnya. Jadi jangan percaya dengan dialog-dialog jin lagi orang kesurupan jin kemudian ditanya, nggak usah dipercaya, nggak usah dipercaya kepada orang yang sedang kesurupan, karena umumnya jin itu pendusta. Kalau betul kesurupan ya nggak usah dipercaya, karena siapa yang menghukumi bahwa kata-katanya benar? Kalau di zaman Rasul iyalah ada Nabi, jelaskan, kita bisa bertanya kepada Nabi, seperti kejadian Abu Hurairah menjaga pembenaran zakat. Tiba-tiba ada setan, ada jin menjelma manusia, nyuri gandum, ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskanlah saya ini orang miskin, keluarga saya butuh makan, sudah gini saja, mau nggak aku ajarkan beberapa kalimat kepadamu, tapi nanti kau lepaskan ya. Kata Abu Hurairah, apa itu? Orang ini mengatakan, kalau engkau menuju pembaringanmu agar tidak didekati setan, bacalah ayat kursi, gitu. Akhirnya sama Abu Hurairah dilepas orang ini. Besoknya berjumpa dengan Nabi kan,
Apa kata Nabi SAW? Abu Hurairah, pencuri yang kau tangkap semalam itu kamu tahu siapa? Abu Hurairah mengatakan Allah wa Rasul alam. Maka Rasul mengatakan dia adalah syaitan sadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini benar, tapi hakikatnya mereka itu pendusta. Kata Rasul merekomendasikan satu saja kan, untuk masalah ini benar masuknya ketika dia mengajarkan Abu Hurairah ayat kursi dibaca sebelum tidur. Untuk ini benar katanya Nabi, tapi yang lainnya dia dusta katanya. Dari sini kita tahu bahwa kebanyakan ucapan mereka dusta dan sedikit kebenarannya. Itu di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang udahlah, kurang lebih dengan kita juga tuh, setan tuh. Tukang dusta, tukang gibah, tukang apa kan gitu. Ngapain percaya kepada orang kesurupan? Orang kesurupan itu orang sakit diruqyah, bukan diajak dialog. Orang kesurupan diajak dialog. Kenalan pula dengan jinnya. Orang itu sedang sakit diruqyah, minta supaya jinnya keluar. Ukhruj ya adu Allah. Musuh Allah keluar, jangan ganggu orang ini. Jadi orang-orang yang kesurupan itu diruqyah supaya dia sehat sembuh, kasihan dia, bukan diajak dialog. Makanya tidak bisa orang kesurupan itu dijadikan dalil. Dulu ada salah satu ulama Mesir lah kononnya, itu melakukan dialog dengan jin. Kemudian hasil dialognya itu dibukukan. Tetapi para ulama membantah buku itu. Kenapa alasannya? Karena dia terlalu percaya dengan ucapan jin. Salah satunya adalah ketika dia mengatakan apa? Bahwa Dajjal itu akan keluar dari segitiga Bermuda. Dibantah para ulama. Tidak ada hadis yang mengatakan Dajjal keluar dari situ. Dajjal itu keluar dari Khurasan, tempat yang sekarang penuh dengan orang-orang Syiah di Iran, dan akan mati di Babil Lud, tempat yang mayoritas orang-orang Yahudi yang sekarang disebut Israel tuh. Itu riwayat-riwayatnya tidak ada dari segitiga Bermuda. Ya, itulah gara-gara kemudian terlampau yakin dengan dialog jin, akhirnya jin kemudian memberikan berita-berita dusta ditelan dia. Tidak bisa. Dulu saya masih di pesantren itu, guru saya pernah meruqyah orang yang kesurupan. Ketika itu guru saya mengatakan, karena dia sudah mengajak dialog kan itu, dia hanya nanya di mana bukulnya kau taruh, di mana bukulnya kau taruh katanya. Oh di atas lemari, cari di lemari tak ada. Oh dusta kamu nih. Nah sekarang di mana katanya? Oh ada di atap, cari di atap tak ada. Oh di kebun, nah itu kan dusta dia sengaja. Ya. Jadi makanya kemudian kalau kita sedang meruqyah saja, para ulama melarang banyak melakukan dialog itu. Nggak boleh. Cukup katakan ukhruj ya aduallah, keluar wahai musuh Allah. Mengatakan kalau kau tak keluar, ku bakar kamu, ku bunuh saja, ku bunuh kamu, itu aja nggak boleh. Kan ada peruqyah itu kadang-kadang main-main ancam gitu tuh. Kalau kau keluar, ku bakar kamu dengan ayat-ayat Al-Quran katanya. Nanti kalau sudah ada reaksi, oh lihat kau terbakar ya katanya. Nengok jin saja tak tahu, dia bilang terbakar pula coba. Maka ulama mengatakan cukup keluar. Dari sini kita tahu bahwa ya kita percaya adanya kesurupan. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh orang kesurupan itu ruhnya orang yang sudah meninggal, dustakan ini, mendustakan Quran Sunnah kalau antum percaya. Gak mungkin, mustahil. Berarti yang memungkinkan itu adalah syaitan atau jin yang masuk ke tubuh manusia hendak mengganggu. Dan kalaupun dia memberikan informasi, itu tidak ada benar, semua dusta. Semua dusta, karena keinginan mereka itu kan mengadu domba. Ya. Maka jangan kemudian dipercaya orang kesurupan itu. Boleh mungkin adalah beberapa hal yang benar, tapi kebanyakan dustanya. Seperti hadis tadi yang mengatakan bahwa satu kalimat kebenaran dicampur adukan 99 kedustaan. Itu yang harus dipahami dari mulut orang-orang yang sedang kesurupan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam
terkena undian itu.